Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Ipan Amor Channel. Oke, di video kali ini saya akan unboxing dan review action kamera yang barusan saya beli melalui toko online, yang nantinya akan saya jadikan sebagai kamera di mobil. Jadi untuk membuat video car vlog di mobil. Jadi saya akan menggunakan action kamera yang saya beli ini. Action cam ini saya beli melalui toko online. Harganya kurang lebih sekitar 750.000. Bisa kita lihat di boxnya itu mereknya Dragon Touch Action Camera Vision 4 4K Ultra HD atau Ultra HD Sport. Di sini fitur-fiturnya, yang pertama itu 16 megapiksel, terus ada ACE, 4K 30 fps, 170 derajat angle-nya, dan connecting melalui WiFi. Tulisan di samping juga sama, 16 megapiksel, 170. Ini apa? 98 feet ya. Dan ada fitur ACE dan WiFi. Nah, untuk spesifikasinya secara lengkap ada di boxnya di bagian belakang. Action Camera Vision 4, Specification image sensor 16 megapiksel, CMOS sensor. Nah, ini ada beberapa fitur untuk video resolusinya. Itu ada ACE 4K 30 fps, 3200 x 1800, dan 4K 30 fps 2,7 dan 2,7K 30 fps, 1080p per 60 fps, 1080p 30 fps, dan yang paling kecil itu ada 720p per 120 fps. Jadi untuk fitur resolusi videonya lumayan lengkap. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kalian pakai. Nah, ini yang saya beli, ini image resolution 16 megapiksel, terus per 12 per 8 per 5. Jadi bisa kita atur, dan maksimalnya itu 16 megapiksel. Untuk ukuran LCD di sini tertulis 2,0 LCD 2 inci ya, 2 inch ya. Dan WiFi OS-nya itu Android dan iOS. Jadi bisa terconnecting untuk smartphone Android maupun iOS. Dan untuk lensa itu 170 derajat HD wide angle ya. Lensa wide angle. Jadi kayak lensa mata ikan. Itu 170 derajat. Memori micro SD card up to 64 GB. Jadi untuk memory cardnya, memori eksternalnya itu bisa sampai 64 GB. Terus bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Italia, Jepang, dan Cina. Jadi ya terserah kalian mau pakai bahasa mana. Kalau yang umum sih bahasa Inggris ya, karena memang ini saya beli dari luar negeri, jadi fitur bahasa Indonesia tidak tersedia. Jadi yang paling mudah kita pakai fitur bahasa Inggris saja. Nah, baterai ini yang agak spesial. Jadi baterainya itu 1050 mAh dan terdapat 2. Jadi tulisannya di sini bisa kita lihat baterai kali 2. Jadi dalam box ini terdapat baterai 2. Jadi bisa kita pakai kalau baterai yang satunya habis, tidak perlu menunggu untuk mencas dulu yang baterai habis. Jadi bisa kita pakai baterai cadangan. Waterproof 98 Ft, jadi 98 kaki ya. Bisa compatible with external mic. Jadi di dalam box ini juga udah terdapat mic eksternal. Oke, itu aja penjelasan singkat tentang spesifikasi action kamera ini, Dragon Touch Action Camera Vision 4. Langsung aja kita unboxing, kita buka. Sebenarnya ini udah saya buka ya. Jadi ini untuk nge-review aja. Nah, beginilah tampilannya. Oke, kita buka aja biar kelihatan agak jelas.
Oke. Nah, ini tampilannya. Jadi untuk lensa kameranya itu kayak lensa mata ikan. Tadi udah tertulis 170 derajat wide angle. Ada tulisan Dragon Touch di depannya. Vision 4 di bagian layar. Ini ukurannya 2 inci ya. Oke. Di atas juga ada tombol 1. Tombol volume atas bawah. Terus nah di sini ada fitur untuk memory card. Jadi ini udah saya masukin memory card sebenarnya. Terus bisa untuk mencas di sini juga. Nah, ini ada yang kecil untuk fitur mic eksternal yang udah include di dalam kotak ini. Oke, coba kita langsung aja hidupinnya melalui tombol powernya yang ini, bagian depan ini tombol power. Kita tes saja. Tuh, bisa hidup. Tampilan awal Dragon Touch Vision 4. Oke. Nah, bisa kita lihat tampilannya di sini. Oke, kita coba buka pengaturannya, ada apa aja di dalam fitur-fiturnya. Apakah memang seperti yang tertulis di boxnya tadi. Untuk membuka pengaturan itu sebentar ya, saya cek dulu. Nah, jadi kita tekan aja terus tombol power ini. Kalau dalam posisi hidup, dia akan masuk ke pengaturan. Nah, inilah pengaturannya. Video setting yang pertama resolusi. Kalau kalian bisa lihat itu video resolution ini yang terpasang sekarang 1080p 30 fps. Tapi bisa kita rubah, tekan aja tombol power yang di bawah ini tadi, tekan aja. Nah, sorry sebentar ya, kita ulangin lagi. Nah, video resolusi. Oke, coba kita tekan. Nah, jadi kita tekan atas untuk masuk ke menu. Untuk masuk ke menu video resolusinya tekan yang tombol shutter ya, bagian atas shuttle. Nah, di sini jelas ada pilihan. Oke, ada pilihan. Itu yang pertama kita ambil dari atas. Ini 4K 30 fps. Terus ada Ace 4K 30 fps, 2,7K per 30 fps, dan 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, dan yang terakhir 720p per 120 fps. Oke, coba kita keluar lagi. Nah, ini ada fitur Ace. Jadi buat ngevlog, buat di car vlog juga enak. Jadi fitur Ace bisa menstabilkan getaran. Oke, tinggal kita tekan aja antara on sini. Nah, pilihannya cuma on atau off. Otomatis kita setting ke on. Terus ada fitur loop recording. Oke, selanjutnya foto resolution, pilihannya 16 megapiksel, 16, 14, 12, 8, dan 5, tergantung kalian mau pakai yang mana. Terus time lapse. Jadi di action cam ini terdapat juga fitur time lapse foto. Jadi lumayan lengkap. Oke. Apalagi? Volume, exposure, bip, white balance, ISO, efeknya normal, sepia, black and white, dan negatif. Kontras, saturation, sharpness. Oke. Language, Inggris, Spanyol, Chinese, Belanda ya ini, Italia, dan Prancis. Oke, nah bisa pakai car mode, bisa di on kan saja kalau kalian mau pakai car mode. Power off 3 menit. Terus sudah, itu aja. Oke, sekarang kita taruh dulu kameranya. Bentar.
Oke, kita buka dulu kelengkapan yang ada di dalam, apa aja yang didapat. Oke, kita buka aja ya langsung. Oh, banyak banget. Nah, saya juga nggak ngerti buat apa aja ini. Yang jelas banyak nih, apa-apa aja. Mungkin buat kalian yang mau pasang di kayak di helm bisa ya, cuma saya nggak ngerti. Saya pakai aja yang seperlunya aja buat car vlog yang akan saya gunakan nanti. Oke, saya kasih lihat aja ya ini. Terus ini kayak ada sabuk apa ya, ini juga sama. Nah, ini buat frame-nya nanti di kamera, jadi bisa dipasang kayak gini. Nah, gini nih. Nah, bisa dipasangin kayak tongsis di sini. Oke. Nah, ini ada cadangan untuk frame waterproofnya. Ini frame waterproof, jadi ada cadangannya kalau rusak atau apa. Oke. Ini juga saya nggak tahu buat apa, ini mungkin ya buat ditaruh mungkin di helm atau di sepeda, nggak tahu. Nah, ini ada remote, jadi bisa connect ke wifi ya, bisa connect ke wifi nya. Jadi ada dua pilihan, satu untuk video dan untuk foto, jadi bisa dikonekin nanti ke wifi action cam nya. Ini juga banyak ya, sebenarnya mounting semua ini. Saya juga nggak tahu sih, nggak terlalu ngerti. Saya pakai yang memang perlu untuk di mobil aja nanti. Ini juga ya, oke, ini mounting juga. Oke, itu aja ya, sekilas saja untuk kelengkapannya. Yang jelas lengkap lah. Ini apa nih? Oh, ini cuman kayak manual guide aja, buku panduan ya. Oke. Nah, ini nih. Jadi ini ada kabel charger, hanya kabelnya aja, nggak ada colokan, kabel USB nya aja. Terus ini untuk ngecasnya, jadi terdapat dua. Nah, ini satu baterai cadangan, bisa kita lihat di sini, baterai Li-ion 3,7 volt 1050 mAh. Oke, kalau kalian bisa lihat, ini baterai cadangan ya, karena baterai satunya udah terpasang di sini kan. Jadi enak kalau baterai yang di sini habis, kita bisa langsung ganti. Ya. Dan baterai ini bisa kita cas. Oke. Nah, cara pasangnya kayak gini. Kalau mau dicas dua-duanya, kelihatan kan? Colokin aja ke bagian ini. Nah, lebih kurang seperti ini. Mana ya? Oke. Nah, jadi dua slot. Kalau mau ngecas dua-duanya yang ada di sini bisa. Oke. Jadi segitu aja reviewnya, dan akan kita coba langsung pakai nanti di mobil untuk car vlog ya, kayak untuk kamera di mobil gitu. Kita lihat bagaimana hasilnya, apakah kameranya yang standar 16 megapiksel lumayan bagus. Kita coba aja langsung nanti. Oke, ikutin terus video ini sampai selesai.